Ya, fakta dan statistik jelang Timnas Indonesia versus Irak. Sanggupkah Garuda terkam singa Mesopotamia? Informasi selanjutnya, inilah 3 hal yang bisa mengganggu permainan Timnas Indonesia saat bersua dengan Irak di Piala Asia 2023. Ngeri grogi. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Timnas Indonesia akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Asia sejak 2007 dan akan berusaha memberikan penampilan terbaiknya. Namun pertandingan persiapan mereka untuk turnamen ini masih kurang memuaskan. Mereka menderita kekalahan beruntun dari Libya sebelum kalah 0-5 dari Iran pada pertandingan terakhir. Timnas Indonesia sekarang akan berusaha untuk melupakan hasil terbaru mereka dan kembali ke jalur kemenangan pada saat yang paling penting. Irak sementara itu akan menandai penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Asia pada bulan ini. Mereka dikalahkan 0-1 oleh Korea Selatan dalam pertandingan persahabatan di Stadion Universitas New York pada akhir pekan lalu dan mungkin pantas mendapatkan hasil lebih dari pertandingan tersebut, tetapi gagal memanfaatkan peluang mereka di babak pertama. Ya, singa Mesopotamia, julukan dari Irak, telah memenangkan 2 pertandingan pembuka grup terakhir mereka di kompetisi ini dan akan berusaha untuk memperpanjang rekor tersebut pada laga melawan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia adalah dayang dengan 3 kekalahan beruntun dan tanpa kemenangan dalam 5 pertandingan terakhirnya. Secara historis, mereka gagal tampil baik di pertandingan ini dan oleh karena itulah akan menjalani ujian yang berat. Irak di sisi lain melihat hasil terbaru mereka mengakhiri 3 kemenangan beruntun dan mereka akan berusaha untuk bangkit kembali di sini. Mereka adalah tim yang lebih kuat menjelang pertandingan ini dan tampaknya menjadi yang teratas di sini. Dan inilah 6 fakta dan statistik yang menarik. Yang pertama, kedua tim sudah 7 kali bertarung. Irak tidak terkalahkan dalam 7 pertandingan dengan meraih 6 kemenangan dan sekali seri. Selanjutnya, kedua belah pihak terakhir kali berhadapan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada November tahun lalu yang dimenangkan oleh Irak dengan skor 5-1. Lalu yang ketiga, Indonesia telah kalah dalam 6 pertandingan terakhirnya di pertandingan ini dengan skor agregat 3-20. Dan yang keempat, tim Garuda tanpa clean sheet dalam 5 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Yang kelima, tim singa Mesopotamia telah melewati babak grup di semua kecuali 1 dari 9 penampilan mereka di Piala Asia. Dan yang keenam, Irak berada di peringkat ke-63 dalam peringkat FIFA terbaru dan sekarang duduk di peringkat 83 di atas lawan mereka pada tengah pekan. Ya, Timnas Indonesia harus segera mengatasi berbagai kendala yang berpotensi mengganggu saat berduel melawan Timnas Irak pada pertandingan pertama grup di Piala Asia 2023. Laga pertama ini sangat krusial untuk menentukan langkah skuad Garuda selanjutnya. Nah, menjelang pertandingan ini, skuad Merah Putih memang belum memperlihatkan catatan yang apik sebelum Piala Asia 2023. Mereka juga harus menghadapi ekspektasi tinggi dari para pendukungnya. Di samping itu, ada beberapa catatan yang mesti diperhatikan Timnas Indonesia menjelang laga pertama ini, terutama berkaitan dengan pelajaran berharga yang dipetik menjelang Piala Asia 2023. Ya, Timnas Indonesia tentu memang harus mampu mengatasi gangguan berupa demam panggung yang berpotensi muncul setiap menghadapi laga pertama. Pertandingan perdana di ajang yang besar memang menghadirkan tantangan tersendiri. Sebab pemain bisa saja mengalami grogi sehingga tidak bisa tampil secara lepas. Oleh karena itulah kemungkinan semacam ini harus mampu diatasi oleh tim pelatih Timnas Indonesia. Jordi Amat dan kawan-kawan harus mampu menanggulangi demam panggung ketika menghadapi Irak pada laga nanti dan ini menjadi ujian tersendiri bagi skuad Merah Putih untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya di Piala Asia 2023. Ya, tantangan kedua yang dihadapi oleh Timnas Indonesia adalah hasil negatif yang diukir saat terakhir kali berjumpa dengan Timnas Irak, tepatnya pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan saat bertandang ke markas lawan di Stadion Internasional Basrah pada 16 November lalu, skuad Aswan Sinteyong harus menanggung kekalahan telak setelah digasak Timnas Irak dengan skor 1-5. Dari segi kekuatan, sebetulnya Timnas Indonesia sudah mengalami perubahan ketimbang pertemuan tersebut. Sebab ada beberapa pemain baru yang memperkuat skuad Garuda di Piala Asia 2023. Ya, Timnas Indonesia juga memiliki beban yang luar biasa menjelang Piala Asia 2023.
Pasalnya, modal mereka ketika menghadapi serangkaian pertandingan uji coba tak bisa dikatakan istimewa. Ya, skuad Merah Putih melewati 3 pertandingan dengan kekalahan. 2 laga kekalahan pertama terjadi saat berjumpa dengan Libya pada pemusatan latihan atau TC di Turki. Indonesia harus takluk dengan skor 0-4 dan 1-2. Setelah itu, saat sudah tiba di Qatar untuk menghadapi fase persiapan akhir menjelang kejuaraan ini, skuad Merah Putih kembali mengalami kekalahan telak, tepatnya setelah digulung 5 gol tanpa balas oleh Iran. Timnas Indonesia banyak bawa penyerang, Sinteyong punya misi mulia. Ya, Timnas Indonesia cukup banyak membawa penyerang untuk Piala Asia 2023. Tercatat ada 5 pemain yang menjadi ujung tombak skuad Garuda nanti. Ya, mereka adalah Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, dan Rafael Struik. Kondisi ini menjadi alarm bahwa Indonesia tidak akan terus bermain bertahan melawan tim kuat dari daratan Asia. Sinteyong menjelaskan secara ranking, FIFA mereka berada di posisi yang kurang menguntungkan. Ya, menjadi tim terlemah kedua di Piala Asia tentu bukan hal yang baik bagi Indonesia. Namun mereka memastikan tidak hanya akan bermain bertahan di ajang ini. Dia sudah cukup lama membangun skuad Garuda dan hanya bermain bertahan tidak akan membuat mereka maju. Ya, meskipun ranking FIFA kami hampir jadi yang paling rendah dari 24 peserta di kompetisi ini. Tapi kalau kami cuma bermain di belakang dan fokus pada pertahanan, saya pikir sepak bola Indonesia tidak akan berkembang. Kami nggak akan bisa berkembang, kata Sinteyong. Nah, pelatih berusia 53 tahun ini menambahkan bahwa sepak bola modern menuntut semua pemain untuk bisa bermain bertahan dan menyerang. Mereka juga harus membangun serangan dengan baik dan banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, misi ini yang akan mereka bawa untuk Piala Asia nanti. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki sepak bola modern yang baik. Kami ingin mengikuti kecenderungan sepak bola modern itu. Jadi kami mencoba mengikutinya dengan bukan hanya berfokus pada pertahanan, melainkan juga fokus pada build up dan juga lain-lainnya, tegasnya. Nah, pelatih kelahiran Yeongdeok tersebut menilai sejak awal dia datang tujuannya untuk membawa sepak bola berkembang jadi lebih baik. Bahkan hasil pertandingan dan kompetisi belum jadi tujuan utama bagi timnya. Membangun fondasi tim yang kokoh menjadi fokus utama di Timnas Indonesia. Taktik kami ini kan fokusnya pada upaya mengembangkan sepak bola Indonesia, bukan semata-mata tertuju pada hasil, pungkasnya.